semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti renungan harian 21 Juli yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2 atau tiap-tiap hari menelusuri sejarah baptis. Nah, kali ini kita akan belajar di edisi 21 Juli. Nah, judul besar dari buku ini yaitu Mimpi Mendirikan Teokrasi, Mereka Melakukan Penganiayaan. Nah, di dalam buku ini judulnya Tanah Kita Cerah dengan Cahaya Suci Kemerdekaan. Oke, ayat Alkitab yang bisa kita baca bersama-sama yaitu di dalam Roma 13 ayat 1. Ada juga di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dan juga di Kisah Para Rasul 15 ayat 14. Kalau kita langsung saja ya untuk sama-sama belajar renungan harian di edisi 21 Juli yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2. Pertanyaan remaja itu membuatku bingung. Karena meskipun di benakku, aku tahu jawabannya. Aku tidak pernah mengungkapkannya. Jadi, ketika pemuda itu bertanya, "Pak Gembala, mengapa kita memiliki begitu sedikit pemimpin baptis yang terkenal di tahun-tahun pembentukan Republik Amerika?" Saya menjawab dengan penuh pertimbangan. Saya mengingatkan pemuda itu bahwa kebebasan beragama tidak ada di sebagian besar koloni. Dan leluhur baptis kita tidak diizinkan berada di tempat-tempat penting yang sepadan dengan kemampuan mereka. Nenek moyang kita menganggap diri mereka beruntung atas kebebasan yang diberikan untuk berkumpul secara bebas untuk berjemaat. Dan mereka dengan sengaja tidak melakukan apapun untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Namun, sebagaimana cahaya tidak dapat disembunyikan di bawah gantang, maka perjuangan baptis mulai tumbuh dan menarik perhatian. Saya mengingatkan teman muda saya bahwa lebih dari 40 pengkhotbah baptis akhirnya dipenjarakan di Virginia, bahwa Obadiah Holmes telah dicambuk habis-habisan karena imannya, dan bahwa banyak pengkhotbah baptis telah dianiaya di hampir setiap koloni. Ketika nenek moyang nasional kita memutuskan untuk bebas dari penindasan asing, kaum baptis hampir dengan suara bulat mendukung revolusi. Ketika konstitusi undang-undang dasar sedang ditulis, pengaruh baptis sangat terasa untuk memastikan bahwa kebebasan hati nurani dan berkumpul disertakan. Tentu saja, saya menyebutkan bahwa amandemen pertama Bill of Rights ditulis terutama karena pengaruh baptis di Virginia dan kepemimpinan Reverend John Leland. Oke, ini bisa kita baca di dalam buku tiap-tiap hari menelusuri sejarah baptis di edisi yang 25 September ya. Penting untuk menunjukkan juga bahwa kaum baptis tidak pernah berorientasi politik karena pandangan dunia mereka sangat berbeda dari pandangan kaum Puritan. Para patriark Puritan membayangkan sebuah teokrasi di mana koloni mereka akan menjadi contoh bagi dunia. Sebuah bangsa yang diperintah langsung oleh prinsip-prinsip Tuhan. Dasar teologi baptis berbeda secara radikal dari teologi perjanjian yang muncul dari para teolog reformer. Kaum baptis menekankan penginjilan, percaya pada kelahiran kembali pribadi sebagai sarana utama untuk melanjutkan kehendak Allah. Jadi, alih-alih membayangkan kerajaan 1000 tahun yang didirikan dengan cara politik, teologi baptis menjadi makmur di bawah impian Amerika akan kebebasan beragama sepenuhnya. Orang-orang baptis percaya bahwa Allah dalam dispensasi ini memanggil suatu umat untuk namanya, dan bahwa dorongan utama dari setiap orang percaya serta gereja-gereja lokal
adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan ketika kaum baptis berkuasa, seperti di Rode Islam, mereka tidak pernah berusaha memaksakan doktrin mereka atau kredo lain apapun kepada para warga pemilih. Tentu saja ini tidak berlaku bagi kaum Puritan karena mereka memimpikan sebuah gereja negara dengan negara diatur oleh badan keagamaan dan memaksakan keyakinannya melalui kekuatan militer dan kekuasaan pemerintahan sekuler. Bagus nih. Saya menunjukkan bahwa kaum baptis patriotik dalam segala hal. Saya mengingatkan teman muda saya adalah seorang baptis, Samuel Francis Smith, yang sebagai seorang seminarian muda menulis himne Puritan, menulis himne patriotik Amerika. Adalah seorang pengkhotbah baptis muda, Reverend Francis J. Bellamy, yang pada tahun 1892 menulis ikrar setia yang telah terukir dalam ingatan jutaan orang Amerika. Bellamy menulis ikrar setia sebagai jawaban atas permintaan Presiden Benjamin Harrison pada tanggal 21 Juli 1992 ketika Harrison menulis, "Biarlah bendera nasional berkibar di setiap gedung sekolah di negeri ini dan pelatihannya sedemikian rupa sehingga akan mengesankan para remaja kita." Tentang tugas-tugas patriotik kewarganegaraan Amerika. Janji itu pertama kali diterbitkan pada 8 September 1992. Saya mengingatkan remaja itu bahwa kaum baptis telah berjuang dengan berani dalam setiap perang untuk mempertahankan republik kita yang indah ini. Prajurit baptis telah berjuang bahu-membahu dengan pria-pria dari setiap kepercayaan dan agama untuk mempertahankan impian Amerika. Kaum baptis Amerika telah berada di garis depan eksperimen politik besar Amerika. Tapi kemudian saya memperingatkan pemuda di hadapan saya bahwa baptis menyadari bahwa kehidupan Kristen bisa dijalani dalam setiap situasi politik. Misionaris kita telah mengkhotbahkan Injil di bawah setiap bentuk pemerintahan politik. Kediktatoran, oligarki, dan monarki. Ya, di setiap lingkungan politik dan di setiap benua, Injil telah diberitakan dan Injil telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kehidupan Kristiani yang diubah telah menjadikan warga negara peserta yang lebih baik dalam sistem pemerintahan di mana dia hidup. Dia menyadari bahwa dia memiliki kewarganegaraan ganda. Satu di surga dan satu di bumi. Ketika keduanya bertentangan, dia harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tetapi dia hidup untuk menyebarluaskan Injil, bukan untuk memaksakan kerajaan Allah melalui sembunyi-sembunyi atau melalui paksaan. Orang-orang baptis selalu percaya pada prinsip kesukarelaan dan bukan pada paksaan. Terutama orang-orang baptis yang percaya Alkitab di Amerika saat ini tidak tertarik pada teologi kekuasaan kaum radikal kanan. Karena mereka menyadari bahwa sistem itu sudah pernah dicoba di koloni-koloni awal Amerika dan itu juga berakhir dengan penindasan agama dan pemaksaan negara gereja. Orang baptis yang percaya Alkitab dengan demikian berpartisipasi dalam republik kita di bilik pemungutan suara.
bukan untuk memaksakan peta teologis mereka pada orang lain, tetapi untuk melestarikan dan mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan yang telah diperoleh dengan harga mahal. Saya mengingatkan pemuda itu bahwa apa yang diyakini seorang pria menentukan bagaimana dia berperilaku. Kaum Baptis percaya pada pemisahan gereja dan negara, bukan pemisahan Tuhan dari pemerintah. Tetapi pemisahan yang tidak mengizinkan gereja untuk mengatur negara atau negara untuk mengatur gereja. Baptis percaya pada kebebasan jiwa individu yang membuat setiap orang bertanggung jawab kepada Allah tanpa campur tangan imamat yang mengintervensi dirinya. Baptis fundamentalis percaya bahwa Yesus Kristus sendiri akan kembali pada kedatangannya yang kedua, yang penuh mulia dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Orang-orang Baptis yang percaya Alkitab sebenarnya berada di garis depan percobaan Amerika dalam bentuk pemerintahan republik. Tetapi pengaruh mereka lebih dirasakan secara pribadi daripada secara politik. Semoga demikian sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Nah, sekarang saya akan membacakan satu renungan tambahan yang ditulis oleh Dr. Sontoliau, edisi 21 Juli. Saya sudah mengamati semua denominasi. Kebanyakan mereka dalam kebingungan mengenai sistem pemerintahan gereja dan hubungan gereja dengan pemerintahan. Gereja Roma Katolik menggabungkan gereja dengan negara, bahkan di Jakarta ada kedutaan Vatikan, yang berarti gereja Katolik itu sebenarnya adalah sebuah negara. Dan semua denominasi yang keluar dari Roma Katolik dalam kebingungan tentang hubungan gereja dan negara. Anglikan bersatu dengan kerajaan Inggris, Reformat di Geneva, Zurich dan di Belanda bergandengan tangan dengan pemerintah. Begitu juga dengan Protestan di Jerman. Baptis berbeda. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Baptis bukan berasal dari Katolik. Baptis tidak mewariskan sifat Katolik, melainkan ribuan tahun di luar Katolik. Semoga dimengerti. Kedua, banyak orang dari jemaat Katolik dan anak-anak Katolik berkata, coba kalau Baptis memiliki kesempatan berkuasa, pasti juga akan bertindak sama. Mereka tidak paham bahwa inti permasalahan yang membedakan ialah bahwa Katolik dan anak-anaknya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan, teokrasi. Sedangkan Baptis sangat yakin bahwa hanya Yesus Kristus dan pada saat Ia datang baru bisa terbentuk teokrasi. Louis Berkhof yang menulis sistematik teologi adalah orang yang mengajarkan doktrin postmilenialisme dengan target orang Kristen yang menciptakan kerajaan, milenium teokrasi, dan sesudahnya baru Yesus datang. Dan konsep yang salah inilah yang menyebabkan mereka menganiaya dan membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini adalah sejarah yang ditulis ya. Ketiga, orang Baptis percaya bahwa jika Kristus datang, maka dialah yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun yang mulia. Dan ini adalah doktrin premilenialisme, bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-7. Sebelum kerajaan 1000 tahun, sesudah pengangkatan atau rapture, Antikristus akan lebih dulu mendirikan kerajaan Kristus palsu. Orang-orang Baptis telah menahan penganiayaan ribuan tahun karena sangat yakin pada doktrin yang dipegang dan dijunjung tinggi bahwa gereja harus terpisah dari pemerintahan. Tidak boleh saling menguasai. Ketika punya kesempatan menganiaya, yaitu saat mayoritas tidak mau melakukannya, melainkan memberikan kebebasan karena
Baptis percaya iman harus timbul dari hati orang setelah mendengar pemberitaan Injil, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Coba renungkan. Terima kasih.